Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua mahasiswa di semester Juli Desember 2020 ini. Bagaimana kabar semuanya? Saya harapkan anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan tetap semangat di semester ini. Walaupun sekarang memang keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam cara kita belajar dan juga cara kita dosen mengajar. Oleh karena itu ada perlu kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu pada semester Juli Desember ini ada beberapa hal yang perlu kita sepakati agar perkuliahan semester ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kepada para mahasiswa semua, pada semester Juli Desember ini kita pun beralih dari e-learning yang selama ini kita gunakan, yaitu e-learning 1 menjadi e-learning 2. Mungkin pada beberapa atau semester yang lalu ada juga dosen yang telah menggunakan e-learning 2 ini, tetapi pada dasarnya nih semua baru digunakan secara serentak oleh semua dosen itu pada semester Juli Desember 2020 ini. Semoga para mahasiswa semua sudah familiar dengan e-learning 2 ini dan telah dapat mengakses dan juga telah tahu mengenai beberapa hal terkait dengan perkuliahan menggunakan e-learning 2. Tapi walaupun begitu, di awal ini tentu perlu diberitahukan informasi kepada kita semua hal-hal penting agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Jadi e-learning 2 kita memiliki alamat yaitu e-learning2.unp.ac.id. Jadi jika kita memasukkan alamat tersebut di browser maka akan muncul login, kemudian kita masukkan username dan password untuk portal kita, maka kita akan masuk ke sebuah dashboard namanya, di mana di sana akan muncul berbagai mata kuliah yang kita ambil pada semester Juli Desember 2020 ini. Seperti terlihat di sini ada beberapa mata kuliah yang terdaftar di semester ini. Sebagai contoh, kita akan melihat salah satu mata kuliah yang saya bina, yaitu penggunaan software bidang kelistrikan. Jadi ketika masuk ke dalam kelas ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu di kelas ini ada beberapa poin yang perlu dilihat oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu grup WA. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki grup WA tersendiri yang mana setiap mahasiswa itu harus ikut grup WA ini. Ini gunanya untuk alat komunikasi instan agar tidak ketinggalan informasi. Karena kalau kita menggunakan e-learning 2 ini, tentu kalau kita ingin melihat informasi kita harus masuk ke dalam e-learning ini, dan mungkin tidak semua atau tidak setiap saat kita bisa itu. Sedangkan dengan grup WA kita bisa mengirim informasi secara langsung, dan mungkin mahasiswa pun akan bisa juga menerima secara cepat. Oleh karena itu saya harapkan siswa masuk dengan cara mengklik di sini. Jadi ini wajib agar tidak ketinggalan informasi. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak mendapatkan informasi mengenai perkuliahan, karena telah disediakan di sini grup WA untuk perkuliahan masing-masing.
Setelah itu di sini akan ada identitas mata kuliah. Nah, di sini akan ada informasi mengenai nama mata kuliah, SKS, kemudian jadwal, dan juga nanti akan ada dosen yang mengajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin belum semua terisi, tetapi sejalan dengan waktu semua komponen ini akan terisi dan bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian ada bahan perkuliahan umum. Di sini berisi beberapa hal seperti RPS, kontrak perkuliahan dan aturan perkuliahan. Nah, seperti contoh di sini telah ada RPS, rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah ini. Nah, dan setiap mata kuliah itu mempunyai RPS masing-masing. Silakan dilihat, di-download, dibaca untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Setelah itu akan ada bagian pengumuman perkuliahan. Di sini juga akan ada informasi secara tertulis hal-hal yang perlu diberitahukan kepada mahasiswa. Jadi coba lihat secara berkala. Seperti sekarang ini ada satu pengumuman yaitu tentang perkuliahan perdana. Kemudian ada video pendahuluan perkuliahan yang berisi tentang bagaimana cara belajar menggunakan e-learning 2 ini untuk mata kuliah ini. Jadi silakan nanti kalau lupa silakan dilihat video pendahuluan perkuliahan ini. Kemudian daftar hadir, itu setiap mahasiswa itu harus mengisi daftar hadir setiap minggunya sesuai dengan jadwal kuliah. Yaitu kalau untuk mata kuliah ini yaitu setiap hari Selasa. Jadi jadwalnya itu jam 10.40 sampai 12.20. Tetapi walaupun jadwalnya segitu, mahasiswa dapat mengisi daftar hadir selama seharian. Jadi setiap hari Selasa itu mulai pukul 7 sampai 23.55. Di sana akan ada hadir, tidak hadir, kemudian juga akan ada kalau tidak bisa mengisi pada hari itu, yaitu hari Selasa itu, maka harus ada alasan, dan kalau alasan yang dapat terima mungkin bisa dianggap hadir. Jadi sama dengan perkuliahan biasanya. Jadi jika tidak hadir lebih dari 25%, maka bisa jadi Anda tidak diperkenankan untuk ujian, dan juga mungkin administrasi yang lain tidak bisa dilakukan sehingga bisa berakibat tidak lulus ujian. Jadi usahakan isi setiap daftar hadir ini selama 16 kali ini selama 1 semester. Selain itu gunanya juga untuk melihat siapa tahu di dalam e-learning ini ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, dan juga mungkin tagihan-tagihan yang harus diserahkan kepada dosen. Mungkin pada waktu awal mungkin tidak terlalu semuanya ada kayak aktivitas, tetapi sejalan dengan waktu itu akan ada nanti. Karena e-learning ini juga baru disosialisasikan kepada dosen-dosen. Dosen pun sekarang lagi menyesuaikan bagaimana cara belajar menggunakan ini. Jadi diharapkan mahasiswa juga sabar melihat aktivitas-aktivitas yang ada di e-learning. Jadi nanti daftar hadir akan dicek, kemudian setiap waktunya itu akan muncul nanti. Kalau sekarang ini kan nggak aktif, jadi sesuai dengan waktunya akan aktif, nanti bisa diisi dengan hadir. Seperti itu. Kemudian nanti di setiap topik perkuliahan, jadi ketika kita masuk ke topik perkuliahan, nanti di bawahnya akan ada muncul tanggal. Tanggal ini adalah bahwa kita akan membahas mengenai topik ini selama dari tanggal ini. Dan lewat dari tanggal itu mungkin kemungkinan besar topik ini akan sudah ditutup untuk dinilai, baik itu aktivitasnya, tugas-tugasnya, forum diskusi dan lain sebagainya. Kemudian fokus ke topik 2. Jadi diharapkan semua mahasiswa melaksanakan kegiatan yang ada pada topik ini sesuai dengan tanggal yang ada pada pada masing-masing topik ini. Kemudian kita juga dapat melihat seksi dari dari mata kuliah ini di sini. Di sini ada beberapa topik, ada 10 topik yang nantinya bisa dilihat oleh mahasiswa. Saya rasa mungkin itu saja dulu yang bisa saya beritahukan kepada mahasiswa.
Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti sejalan dengan waktu kita akan memberikan informasi-informasi terkait berkuliah dengan e-learning ini, agar kita bisa melakukan perkuliahan dengan lancar. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.